Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari fikih permasalahan puasa adalah rukun berpuasa. Maka para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan tentang rukun berpuasa ada dua. Yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Ini adalah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah isti'abu zamanil imsak, menahan dari yang membatalkan puasa selama waktu yang telah ditentukan. Nah, ini rukun yang kedua, menahan dari yang membatalkan puasa selama waktu yang telah ditentukan. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab At-Tamhid, yajibu 'ala as-sha'im an yamtani'a an kulli ma yubtilu shawmahu min sa'iril mufattirat kal akli wasyurbi wal jima', yang artinya wajib atas orang yang berpuasa untuk menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berjima, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dan ini adalah dengan kesepakatan para ulama bahwa rukun puasa adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan dari yang membatalkan puasa selama waktu yang telah ditentukan. Dan waktu yang telah ditentukan adalah dari mulai terbit fajar kedua. Karena fajar itu ada dua. Yang pertama fajar shadiq dan yang kedua fajar kadzib. Fajar benar dan fajar dusta. Dan di antara perbedaan antara fajar dusta dan fajar benar, fajar dusta dia melebar di langit, ya, afwan. Dia meninggi di langit, tidak melebar, akan tetapi meninggi. Habis itu hilang. Ini fajar dusta. Sedangkan fajar yang benar, dia melebar di langit dari mulai utara ke selatan. Ini perbedaan antara fajar dusta dan fajar benar. Perbedaan yang kedua, fajar dusta timbul kemudian hilang. Sedangkan fajar benar semakin timbul semakin terang. Ini perbedaan yang kedua dari fajar antara dusta dan benar. Kemudian perbedaan yang ketiga, fajar dusta ada terputus antara ufuk dengan waktu fajar tersebut. Sedangkan fajar benar tersambung antara ufuk dengan fajar tersebut. Nah, itu tiga perbedaan dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang jelas, waktu mulai berpuasa dari mulai terbit fajar kedua.
dan ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Di antaranya misalkan perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama Islam bermadhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan was-shaumul masyru' huwa al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubish syams. Dan puasa yang disyariatkan adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ruya ma'na dzalika an Umar wa Ibni Abbas wa bihi qala Atha wa awwamu ahli ilm. Diriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, dan ini juga pendapatnya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, dan kebanyakan para ulama. Bahkan sebagaimana sudah saya sebutkan, itu dinukilkan ijma', dimulainya puasa dari mulai terbit fajar kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid. Wan naharu alladhi yajibu siyamuh min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ala hadha ijma'u ulama'il muslimin fala wajha lil kalami fi. Dan siang yang diwajibkan berpuasa padanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin, maka tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nurul Falah ini kita sudah berdiri 2007. Kondisi saat ini jamaah sudah tidak tertampung sehingga Masjid Nurul Falah sangat memerlukan untuk pengembangan. Alhamdulillah, pengecoran tiang kolom udah beres. Tinggal mau pengecoran lantai 2 Masjid Nurul Falah Pak Gading. Kami selaku DKM Masjid Nurul Falah memberikan kesempatan kepada muslimin dan muslimat dan jamaah sekalian untuk memberikan infak terbaiknya dalam rangka mewujudkan pengembangan Masjid Nurul Falah dengan fasilitas yang memadai menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.